Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kebaikan dan berkatnya saya boleh menyelesaikan tugas saya pada saat ini. Kepada dosen pengampu mata kuliah, saya sebut namanya Bapak Dr. Jamaluddin Sakung SPD MKS selaku pengampu mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi. Baik, perkenalkan nama saya Mei Silvana Perisi yang akan memaparkan materi pada saat ini. Baik, adapun judul materi yang saya ambil pada saat ini yaitu ketahanan pangan. Langsung saja ke materinya. Yang pertama itu ada definisi pangan dan ketahanan pangan. Oke, baik. Yang pertama itu di sini ada definisi pangan. Jadi, pangan itu merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia setiap saat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, aman, bergizi dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996, pangan merupakan sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang sudah diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia. Yang berikut ada definisi ketahanan pangan. Jadi, menurut Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 memberikan definisi bahwa ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Baik, berikutnya ada komponen sistem pangan. Yang pertama itu ada penyediaan pangan. Jadi pada penyediaan pangan ini terdapat 4 bagian. Yang pertama itu ada produksi bahan pangan. Jadi penyediaan bahan pangan pertama mengarah ke arah konsumsi pangan seperti pemakaian bibit unggul, penggunaan pupuk, pemakaian irigasi teknis, penggunaan alat dan obat pembasmian hama, serta penerapan teknologi. Nah, yang kedua itu ada pasca panen. Lihat dari cara pengeringannya dengan tujuan tidak mengalami kerusakan terlalu banyak dan dapat dipasarkan dalam kondisi baik. Yang ketiga ada perdagangan bahan pangan. Bahan pangan yang tidak cukup diproduksi di suatu negara atau wilayah harus dimasukkan atau diimpor, sedangkan bahan pangan yang diproduksi berlebih harus diekspor agar tidak merugikan para produsen. Yang keempat ada teknologi pangan. Teknologi pangan sangat penting bagi pengadaan pangan yang mencukupi dan merata sepanjang tahun, serta bisa diperoleh di seluruh daerah atau negeri, tidak saja di daerah produksi. Baik, komponen yang kedua yaitu distribusi pangan. Nah, kelancaran distribusi sangat tergantung pada kondisi sarana transport, seperti dalam dus, kaleng, karung, dan sebagainya. Nah, pengolahannya itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, terutama bagi bahan makanan yang mudah rusak, serta pemasaran dari pangan tersebut. Komponen yang ketiga yaitu konsumsi pangan. Konsumsi pangan terdiri dari komoditas pangan dalam perdagangan. Apa yang kita beli, apa yang kita masak, kita susun sehingga menjadi suatu hidangan dan kebiasaan makan perorangan. Yang keempat itu ada utilitas makanan. Nah, bahan makanan yang sudah dikonsumsi akan dicerna mulai dari mulut sampai dengan usus. Terjadi penyerapan yaitu proses zat gizi masuk ke dalam darah dan diangkut ke sel-sel dan akan terjadi metabolisme, pemecahan dan sintetis zat gizi di dalam sel. Penggunaan gizi, penyimpanan kelebihan zat gizi sebagai cadangan, pembuangan bahan makanan yang tidak perlukan. Dari keempat komponen ini dapat menggambarkan bahwa status gizi seseorang apakah kurang baik atau berlebihan.
Yang berikutnya itu ada distribusi dan subsistem distribusi. Jadi distribusi pangan itu bermakna sebagai usaha top down dalam menjamin ketersediaan pangan yang berada di pasar maupun di masyarakat. Jadi distribusi pangan ini mencakup kepentingan pada aspek penyaluran pangan yang merata ke semua wilayah dan merata. Kemudian dari distribusi pangan ini terdapat lagi beberapa subsistem distribusi. Yang pertamanya itu ada distribusi antar waktu. Nah, pada distribusi antar waktu ini dia itu kayak distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit. Saat panen, harga beras di perkotaan tinggi. Produksi gabah dari pedesaan diolah menjadi beras dan mengalir ke perkotaan. Begitupun sebaliknya. Yang kedua itu ada distribusi antar tempat atau daerah atau wilayah. Nah, distribusi ini berkaitan dengan mekanisme pasar, di mana mekanisme pasar ini pada dasarnya mendorong terjadinya transfer beras dari daerah surplus ke daerah defisit. Namun, pada kondisi pasar dengan informasi harga yang tidak sempurna, diperlukan stok penyangga yang dikelola oleh pemerintah untuk menjamin stabilisasi harga, untuk menguntungkan produsen dan aksesibilitas konsumen. Nah, yang ketiga itu ada distribusi antar kualitas. Adanya strata tingkat pendapatan konsumen menuntut terjadinya segmentasi pasar berdasarkan kualitas pangan. Nah, konsumen yang berpendapat tinggi umumnya sudah memperhatikan kualitas beras untuk konsumsi dan akan membeli beras kualitas premium. Sedangkan konsumen yang pendapatannya menengah ke bawah umumnya mengonsumsi beras dengan kualitas medium ke bawah. Baik, yang berikutnya ada hambatan yang biasanya terjadi pada subsistem distribusi pangan. Yang pertama itu ada secara teknis. Nah, dari hambatan teknis ini terdapat ada 4 bagian. Yang pertama itu belum memadainya infrastruktur, prasarana, distribusi darat, antar pulau yang dapat menjangkau seluruh wilayah konsumen. Terus yang kedua ada belum meratanya dan memadainya infrastruktur pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi pangan kecuali beras. Nah, yang ketiga ada sistem distribusi pangan yang belum efisien. Yang keempat, bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim. Menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan agar pangan tersedia sepanjang waktu di seluruh wilayah konsumen. Hambatan yang kedua yaitu sosial ekonomi. Yang pertama itu ada belum berperannya kelembagaan pemasaran secara baik dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan. Terus yang kedua itu masalah keamanan jalur distribusi dan pungutan resmi pemerintah pusat dan daerah serta berbagai pungutan lainnya sepanjang jalur distribusi dan pemasaran yang telah menghasilkan biaya distribusi yang mahal dan meningkatkan harga produksi pangan. Yang berikutnya ada sistem ketahanan pangan. Nah, pada sistem ketahanan pangan ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu ada kecukupan ketersediaan pangan. Nah, kemudian ada stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun. Yang ketiga itu ada aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan, serta yang keempat itu ada kualitas atau keamanan pangan. Oke, baik. Jadi yang berikutnya itu ada faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Yang pertama itu ada bakteri.
Jadi bakteri ini merupakan makhluk bersel tunggal yang berkembang biak dengan cara membelah diri dari satu sel menjadi dua sel. Pada kondisi yang sangat baik, kebanyakan sel bakteri dapat membelah dan berkembang biak dalam waktu kurang lebih 20 menit. Nah, pada kecepatan yang tinggi ini, satu sel bakteri dapat memperbanyak diri menjadi lebih dari 16 juta sel baru dalam waktu 8 jam. Yang kedua itu ada kapang. Jadi kapang itu merupakan mikroba dalam kelompok, merupakan fungi yang berbentuk filamen. Strukturnya terdiri dari benang-benang halus yang disebut hifa. Nah, kumpulan dari banyak hifa ini membentuk massa yang disebut miselium dan lebih mudah dilihat oleh mata tanpa menggunakan mikroskop. Contoh miselium adalah serat putih seperti kapas yang tumbuh pada tempe. Nah, kapang juga mempunyai struktur yang disebut spora yang pada umumnya terletak pada ujung-ujung hifa dan merupakan struktur yang sangat ringan dan mudah menyebar kemana-mana. Spora merupakan alat perkembangbiakan kapang karena pada kondisi substrat dan lingkungan yang baik sehingga spora dapat bergerminasi dan tumbuh menjadi struktur kapang yang lengkap. Faktor yang ketiga itu ada virus. Nah, virus merupakan organisme dengan ukuran yang paling kecil dibandingkan dengan organisme lainnya. Virus merupakan organisme yang tidak dapat berkembang biak sendiri, melainkan harus berada pada sel lainnya. Oleh karena itu, digolongkan ke dalam parasit. Virus sering mencemari pangan tertentu seperti susu, pangan hasil laut, dan sayur-sayuran serta air. Salah satu virus yang sering mencemari pangan yaitu virus hepatitis A, serta virus polio yang sering mencemari susu sapi perah. Kemudian yang keempat ada suhu. Nah, suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Setiap mikroba mempunyai kisaran suhu dan suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya. Kebanyakan mikroba perusak pangan merupakan mikroba mesofil, yaitu tumbuh baik pada suhu ruangan atau suhu kamar. Bakteri patogen yang umumnya mempunyai suhu optimum pertumbuhan sekitar 37 derajat Celcius merupakan yang juga adalah suhu tubuh manusia. Oleh karena itu, suhu tubuh manusia merupakan suhu yang baik untuk pertumbuhan beberapa bakteri patogen. Mikroba perusak dan patogen umumnya bertumbuh pada kisaran suhu 4 sampai 60 derajat Celcius. Oleh karena kisaran suhu tersebut merupakan suhu yang kritis untuk penyimpanan pangan, maka pangan tidak boleh disimpan terlalu lama pada kisaran suhu tersebut. Baik, yang berikutnya ada masalah pangan di Indonesia. Jadi, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum untuk bisa hidup dan bekerja secara normal, sehingga dikatakan bahwa kemiskinan identik dengan rawan pangan. Oleh karena itu, maka penyebab kemiskinan pada dasarnya merupakan faktor penyebab terjadinya pangan. Akibatnya bisa berdampak buruk pada gizi masyarakat, terutama pada usia-usia rentan, salah satunya seperti pada balita. Balita yang mengalami gizi kurang atau penanganan gizinya buruk akan mempunyai infeksi penyakit akut, contohnya seperti stunting. Baik, yang berikutnya ada program upaya ketahanan pangan. Dari program upaya ketahanan pangan ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada program jangka pendek, kemudian program jangka menengah, terus yang ketiga itu ada program jangka panjang. Nah, pada program jangka pendek ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi pangan dengan menggunakan sumber daya yang telah ada dan teknologi yang telah teruji. Pada program jangka pendek ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu eksentifikasi lahan pertanian,
yang ditujukan untuk memperluas lahan produksi pertanian sehingga produksi pangan secara nasional yang ada sekarang dapat ditingkatkan. Terus yang kedua itu ada intensifikasi. Nah, program ini ditujukan untuk meningkatkan produksi serta peningkatan produktivitas pertanian. Intensifikasi ditujukan pada lahan-lahan pertanian yang subur dan produktif yang sudah merupakan daerah lumbung pangan seperti Kerawang, Subang, dan lain-lain. Yang ketiga ada diversifikasi. Nah, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan pokok alternatif selain beras, penurunan konsumsi beras, dan peningkatan konsumsi pangan pokok alternatif yang berimbang dan bergizi serta berbasis pada pangan lokal. Diversifikasi dilakukan dengan mempercepat implementasi teknologi pasca panen dan pengolahan pangan yang telah diteliti ke dalam industri. Yang keempat ada revitalisasi industri pasca panen dan pengolahan pangan. Nah, pada kegiatan ini ditujukan pada yang pertama itu penekanan kehilangan hasil dan penurunan mutu karena teknologi pangan pasca panen yang kurang baik. Terus yang kedua itu ada pencegahan bahan baku dari kerusakan, dan yang ketiga pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau produk pangan. Yang kelima itu ada revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan pangan. Nah, keberadaan, peran dan fungsi lembaga seperti kelompok tani, UKM, koperasi perlu direvitalisasi dan restrukturisasi untuk mendukung pembangunan kemandirian pangan. Nah, kemitraan antar lembaga perlu didorong untuk tumbuhnya usaha dalam bidang pangan. Nah, yang keenam itu ada kebijakan makro. Kebijakan dalam pangan perlu ditelah dan dikaji kembali, khususnya yang mendorong tercapainya ketahanan pangan dalam waktu 1-5 tahun. Beberapa hal yang perlu dikaji seperti pajak produk pangan, retribusi, tarif bea masuk, iklim investasi, dan penggunaan produksi dalam negeri serta kredit usaha. Terus yang kedua itu ada program jangka menengah. Nah, pada program jangka menengah ini biasanya terjadi 5-10 tahun. Program jangka menengah ini ditujukan pada pemantapan pembangunan ketahanan pangan yang lebih efisien dan efektif dan berdaya saing tinggi. Nah, ada beberapa program yang relevan yang untuk dilakukan pada program jangka menengah ini. Yang pertama itu ada perbaikan undang-undang tanah pertanian untuk termasuk di dalamnya pengaturan luasan lahan pertanian yang dimiliki petani, pemilikan lahan pertanian oleh bukan petani. Kemudian ada yang kedua itu ada modernisasi pertanian dengan lebih mendekatkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas lahan pertanian. Yang ketiga itu ada pengembangan jaringan dan sistem informasi antar instansi, lembaga yang terkait dalam bidang pangan, serta pola kemitraan bisnis pangan yang berkeadilan. Terus yang keempat itu ada pengembangan prasarana dan sarana di jalan pertanian agar aktivitas kegiatan pertanian lebih dinamis. Nah, yang terakhir ada program jangka panjang, biasanya dilakukan kurang lebih selama 10 tahun. Jadi pada program jangka panjang ini terdapat dua bagian. Yang pertama itu konsolidasi lahan agar lahan pertanian dapat dikelola lebih efisien dan efektif karena masuknya peralatan dan mesin yang menggiatkan aktivitas ekonomi dan pedesaan. Dan yang kedua itu ada perluasan pemilikan lahan pertanian oleh petani. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat siang.